wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks peserta didik, mampu menyebutkan keberagaman sosial budaya dalam masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman agama di Indonesia dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar iklan media cetak, peserta didik menyebutkan unsur-unsur iklan media cetak. Yang keenam, dengan mencari iklan, peserta didik mampu menjelaskan pesan yang disampaikan dari iklan media cetak dengan benar. Nah, di sini Ibu memiliki teks percakapan. Nah, di teks percakapan tersebut terdapat 3 tokoh. Ada Udin, Siti, dan Lani. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang Siti, hari ini aku membawakan makanan sehat. Aku membawa nasi dengan tumis, sayur, dan telur. Siti, wah, kedengarannya enak, Din. Lani, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Lani, dari lambung makanan diubah menjadi bubur, makanan yang kemudian diserap oleh apa? Udin, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alami. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sementara itu, untuk interaksi dengan lingkungan alam terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah. Berikut, Ibu memiliki contoh interaksi manusia dengan alam. Contoh interaksi manusia dengan alam adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah.
Kegiatan tersebut merupakan interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air, serta dapat membantu tanaman agar tetap bisa tumbuh subur. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, selanjutnya, ketika kita mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar, pasti kita akan menemukan perbedaan dari interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya. Terdapat perbedaan jenis usia, jenis kelamin, pekerjaan, berasal dari latar belakang yang berbeda, dan agama yang dianut. Dari perbedaan itulah terdapat keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, berikut Ibu memiliki contoh iklan media cetak, di mana iklan media cetak itu merupakan iklan tentang kandungan singkong. Identifikasi unsur-unsur pada iklan tersebut berdasarkan kalimat iklan, kata kunci, dan observasi gambar. Identifikasi unsur-unsur iklan. Yang pertama ada kalimat iklan. Kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya dengan ditunjang adanya pembuktian data yang memperjelas kandungan dalam singkong per 100 gram. Selanjutnya, kata kunci. Kata kunci dalam iklan tersebut yaitu kandungan singkong per 100 gram. Selanjutnya, observasi gambar. Gambar iklan tersebut sudah baik, menarik, dan mengandung unsur perhatian. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham ya dengan materi yang tadi Ibu jelaskan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.